Hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Kali ini gue mau room tour, yaitu produk dari Sumarekon Bekasi di klaster Magenta. Jadi ini tipe Lilac. Jadi tipe Lilac ini ukuran 6x11. Seperti apa penampilannya? Kamu nggak sabar ya? Yuk kita lihat yuk sekarang. Tempatnya kamu bisa lihat ya, ini cukup minimalis dan modern tampilannya. Jadi di sini banyak kaca-kaca, sini juga ruangannya ada ambalan untuk naruh lukisan. Terus juga ini untuk meja makannya ini termasuk unik. Kamu bisa lihat, ini kamu bisa panjangin. Jadi kalau misalnya kamu ada sekitar 6 orang keluarga kamu bisa tambahin lagi satu row lagi. Jadi ini untuk efisiensi tempat. Untuk tampilannya, kamu bisa lihat nih tampilan dari semacam kitchen setnya. Dia tuh benar-benar rapi banget. Terus juga pakai kayak duko, dan atasnya juga strip-strip LED-nya bagus. Lampunya juga udah tipe modern. Terus juga ada curtain di samping sini dekat wastafel arah ke taman halaman belakang. Nah, di sini yang kalau menurut gue unik adalah tampilan dari komposisi warnanya ya. Di sini bisa dibilang kayak warna-warna kalem gitu, tapi nyaman banget. Ya bisa dibilang cozy lah. Di tangganya nanti kamu bisa lihat itu kayak semacam ada kayak penyinaran khusus. Mungkin kalau misalkan malam kali ya. Jadi kayak sinarnya itu hanya untuk menyinari tangganya aja. Jadi bisa dibilang efisien secara kelistrikan ya. Untuk ruangannya sih ya untuk 6x11 cukup nyaman, apalagi untuk area Sumarekon Bekasi ya guys. Jadi benar-benar bagus. Nah, untuk kualitas dapurnya, ini meja dapurnya udah menggunakan namanya granit putihnya cakep banget, mulus. Terus dipadu dengan kompor, jadi kompor tanam Modena seperti ini. Jadi ini kalau gue lihat ini masih kompor gas ya, jadi belum pakai kompor listrik, tapi so far kayaknya oke. Lalu di sini untuk list-listnya bagus, mulus. Ini yang gue bilang dari duko tadi. Nah, ini juga tampilannya ini di dalamnya kamu bisa naruh kulkas ya, kira-kira 2 pintu dengan ukuran seperti ini. Jadi benar-benar ya untuk ukuran ini juga rapi ya, jadi nggak ada kayak knop-knop, jadi hanya pegangan kayak gini aja. Finishingnya bagus, berserat. Lalu ini untuk buah, ini buahnya bohongan ya guys, jangan kemakan ya, nanti bisa diare. Dan ini agak tinggi ya, kalau gua dengan tinggi 175 cm dapat nih. Namun kalau ibu-ibu rumah tangga yang ukuran kurang dari 175 kayak butuh tangga. Tapi so far ini bagus penataannya, kamu bisa lihat rapi juga ininya. Dan juga untuk sistem pegasnya enak. Ini juga sama. Itu mungkin untuk naruh-naruh barang-barang tertentu ya, mungkin ini bumbu-bumbu dapur di sini masih oke ya, di deretan ini masih terjangkau. Nah, ini hiasan kacanya bagus. Terus di sini juga ini ada wastafel. Nah, kamu bisa lihat di bawah, ini wastafelnya ya, ini kayak semacam ada bunga-bunga tanaman hias. Terus kalau misalnya ini bisa dibuka kaca. Nah, ini kurtennya kamu bisa atur untuk seberapa besar nanti tingkat cahaya yang masuk. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini bisa ketutup rapat. Sekarang gue berada di posisi di sebuah ruangan, yaitu di lantai pertama. Di sini kamu bisa memfungsikan ruangan ini entah sebagai ruang kerja atau ruang santai ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Bisa dibilang untuk ukurannya di sini cukup kecil ya, sekitar 2,5 x 2,5. Tapi kalian bisa lihat ya, dengan interior seperti ini, jadi kelihatannya tuh bakal lebih lega. Ini banyak lapisan kaca-kacanya di sini. Nih, kamu bisa juga lihat nih, ini lapisan kaca yang sifatnya opsional. Dan ini kaca tapi sifatnya transparan, jadi kamu bisa melihat langsung ke bagian ruang tamu di depan. Nah, di sini ini ada rak-rak, ini cukup tinggi, jadi efektif banget, maksimal. Jadi untuk naruh-naruh barang, entah itu misalkan pajangan atau buku-buku, sini nyaman banget. Terus juga ada lukisan, wallpapernya juga cakep. Dan ini kacanya kayak semacam kaca ribbon ya, jadi dia menyerap panasnya nggak terlalu silau. Ada juga windows blind untuk curtain, jadi dia bagus. Jadi kamu bisa mengatur intensitas cahaya yang masuk di ruangan ini. Dan untuk ini cuma pakai satu lampu doang dan satu AC. Gue rasa sih untuk ukuran AC-nya bisa dibilang setengah PKI cukup ya untuk ruangan seperti ini ya. Nyaman banget. Ini meja ini bisa dibuat kayak konsep minimalis. Jadi ini bisa diangkat seperti ini. Lalu kamu bisa lipat seperti ini. Dan kamu dorong seperti ini guys. kamu bisa lihat ya, di atas ini ada kayak semacam selopan, jadi ini bisa
tanam seperti ini. Jadi tentunya nanti ini tempat bakal bisa untuk luas banget ya. Jadi kamu bisa mungkin nambahin kursi lagi untuk kamu bisa ngumpul sekitar ya 4-5 orang untuk ngumpul di sini sih masih oke lah. Ingat ya, masih PSBB nih kondisinya ya. Ini lampu-lampu di samping tangga ada beberapa. Ini ada di 1, 2, 3, ini 4, 5, ada 6, ada 7, ada sekitar 7. Jadi bisa dibilang kayak lucky number ya, nomor hoki. Yuk kita ke atas yuk, lihat. Di posisi lantai 2 ini tangga. Nah, kamu bisa langsung ke kamar utama di arah sini, yang pintu sebelah sini. Di sini ada balkonnya, lumayan sekitar 2 kali 1 meter bagian sini. Lalu ini bisa dibilang untuk kamar anak, ini ada wallpapernya, cantik, kayak semacam map of the world tuh tulisannya guys. Lalu sini untuk sininya, bagian sini ada space untuk kayak semacam lemari yang kayak semacam ditanam gitu. Jadi dia mengikuti lekuk tembok. Lalu di samping sini juga ada kamar. Jadi kamar tidur anak yang kedua, cuman bedanya di sini kamar tidurnya itu ya kasurnya di atas. Jadi kayak semacam di bawahnya bisa digunakan untuk space, entah itu anak bisa belajar atau dia lagi santai-santai lah bermain di situ. Lalu di sini ada kamar mandinya di luar. Jadi di sini tidak ada kamar mandi dalam. Setiap tampilan dari tempat ini desainnya tuh bagus banget. Kita lihat dari kamar anak dulu aja ya, baru nanti kita lihat di kamar masternya. Oke, kita lihat yang ini dulu ya. Di sini kamar anak, kamu lihat nih selain dari wallpaper yang nyaman, warnanya itu kalem, lebih ke abu-abu ya. Namun di sini memang divariasiin sama warna coklat. Ini coklatnya juga coklat kayak serat kayu. Di sini juga ada gordennya cukup tebal, jadi dia cukup nyaman. Sinar mataharinya setiap kamar tuh enak. Jadi kalau misalkan anak-anak butuh yang namanya udara pun nanti kamu bisa buka jendela ya. Dan di sini yang gue bilang tadi, ini ada macam rak-rak buku dan ini ada kayak lemari-lemari yang mengikuti dengan kontur dari tembok. Jadi di sini memang agak nongol dikit. Nah, situ ada kayak semacam yang bulat itu warna pink, itu kayak semacam buat santai duduk-duduk anak lah. Kalau misalkan dia merasa malas di meja, jadi bisa nyantai-nyantai di situ. Nah, ini untuk kamar selanjutnya, kamar anak yang kedua. Di sini sama konsepnya, ini lebih ke wallpaper pegunungan, kalem, campur ada warna putih sama grey. Nah, di sini juga ada curtain. Jadi curtainnya ini kamu bisa atur tingkat cahayanya seperti ini. Jadi untuk ventilasi dijamin ini bagus untuk pencahayaan dan udara ya, sirkulasi udara. Nah, ini yang gue bilang tadi, ini di atas. Ini untuk kamar anak ya, bobotnya ya. Jadi kalau untuk orang dewasa kayaknya gue lihat ini cukup kokoh ya, tebel. Kayaknya sih kuat sih. Cuman ya memang kalau untuk orang dewasa takutnya pas udah bangun mentok plafon ya. Kamu bisa naruh kayak semacam buku-buku, misalkan mainan anak-anak. Nah, di sini kamu juga bisa naruh untuk pakaiannya. Kamu bisa lihat ya, untuk yang gantung dan juga sistem rak juga ada. Terus di sini juga sama. Bisa kamu variasikan untuk lemari pakaian. Jadi sini efisien banget. Terus ini juga untuk tempat belajar anak, atau misalkan dia lagi belajar atau misalnya lagi main game, bisa di sini. Ini langsung dicolokannya. Ini juga ada banyak laci-laci. Pokoknya di sini ruangan ini membuat anak tuh nyaman banget untuk istilahnya untuk belajar dan juga untuk living. Kita lanjut ya ke kamar utama dari rumah tipe lilac ini, 6x11 di Summarecon Cluster Magenta ya. Yuk kita lihat yuk. Sekarang ini sudah berada di kamar utama di lantai 2. Kamu bisa lihat nih, ini dari tampilannya, ini untuk lemari pakaiannya dia konsepnya transparan ya, mantap banget, enak banget dilihatnya. Terus juga ada kayak semacam rak-raknya gitu. Kalau misalnya naruh jas, kemeja, topi itu jadi lebih cakep banget kelihatannya. Jadi benar untuk tatanan di sini, storage-nya untuk lemari dia benar-benar maksimal ya, nyaris ke plafon mentok. Jadi untuk kalau misalkan naruh pajangan atau misalnya naruh sepatu tuh, koleksi kamu banyak, situ misalkan jam tangan, itu bagus banget. Untuk wallpapernya dia menggunakan kayak konsep tropis gitu ya, abu-abu gitu. Terus juga untuk kasurnya nyaman. Dia ada kayak desain ini kayak macam bahan rotan ya, dia bagus. Kayak semacam apa ya, tropical ya, kalau bisa lihat ya kalau dari belakangnya ya. Terus ini gue berada sekarang di kayak semacam kursi bar. Nah, di sini meja bar panjang. Ini kalau misalkan kalian punya istri jadi yang suka dandan, ini bagus banget. Jadi bisa naruh perlengkapan kosmetik, tata rias, apalagi sini nih kacanya gede banget. Ini dia ngikutin konturnya bagus banget. Terus juga dia ngeblend sama gordennya. Ini curtainnya juga dia bisa atur tuh. Curtainnya kamu bisa atur cahayanya mau misalkan full atau misalkan ditutup semua.
Nah, ini ada bisa melaci-laci, storage. Di sini juga ada ruangan tuh. Jadi benar-benar untuk storage-nya ini bagus banget untuk konsep dari kamar ini. Terus juga di situ untuk balkon, ukuran kalau gue rasa sih 2 kali 1,2 meteran ya. Jadi cukup nyaman banget misalkan kalau misalnya naruh kursi, nikmatin udara alami di luar situ. Nah, menurut kalian gimana guys tentang tayangan yang tadi kalian lihat di Sumarekon Bekasi Klaster Magenta? Ini rumah tipe lilac. Jadi tipe ini adalah tipe yang sudah dimodifikasi ya, bukan standarnya. Jadi kira-kira ini inspirasi yang sekiranya bagus untuk tipe rumah ini. Jika kalian suka tentang inspirasi rumah ini, kamu tulis di komen di bawah ya, bagian ruangan mana yang kamu suka dan kenapa.
Jadi kita biar bisa share satu dengan yang lainnya ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan share, dan silahkan ramaikan kolom komentar. Mungkin kalian bisa kasih saran ke gua untuk gua review rumah-rumah tipe apa lagi sih. Oke, jangan lupa nanti kamu subscribe ya channel ini ya. Dan see you, bye-bye. Dadah!